sama saja ketika diundang yang hadir dan tak hadir, ketika namanya ada apa-apa, ketika ada masalah baru hubungi RT-nya. Nah, jadi RT tempat namanya sambat. Maka Pak Ambat itu artinya adalah ambata itu maknanya tumbuh, maknanya selalu tumbuh. Maka siap-siap ketika kena namanya sambatan orang ya harus namanya siap. Rasa tumbuh sabarnya itu harus ada. Begitu juga dengan Pak Sukadi yang mudah-mudahan selalu diberikan rasa sabar, walaupun kami sering ikut kumpul RT pada RT beliau sana, orangnya ya banyak, kakaknya 40 lebih. Nah, yang hadir sini hadir malam hari ini. Mudah-mudahan tersinggungnya pada malam hari ini menunjukkan bahwasannya Allah rontokkan dosa-dosanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di bulan depan masih bisa hadir. Karena hadirnya di RT itu bukan untuk namanya bahas apa-apa, tapi nambah ilmu. Mudah-mudahan hari ini kami singgung ya biarkan, biar mudah-mudahan yang tersinggung menjadi namanya tambah ayem hatinya, keluarganya tambah berkah, rezekinya tambah banyak, dan semua yang namanya diinginkan harapan bisa terkabul di dunia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang kami hormati para pengurus masjid, khususnya Mas Rodi. Mohon maaf kami sebagai namanya orang-orang yang digadakan takmir. Takmir itu dari ammaro yu'amiru takmiron, maknanya makmurake, maknanya ngeramaikan. Tapi nyatanya sampai saat ini saya ada 8 tahun di Patok 7 belum pernah merasakan meramaikan surau. Ramaikannya surau itu ketika ada acara saja, itu pun dari panitia. Nyata-nyatanya ketika ngimamin itu ya cuma namanya satu sab, untung-untungan 1 jam. Nah, padahal fungsi namanya asasal musola atau namanya musola itu dibangun, fondasi awalnya itu adalah untuk jamaah. Tapi nyatanya musola dibangun untuk acara. Nah, buktinya hari ini pada hadir semua. Tanpa namanya, makanya saya pikir-pikir ayo Pak Rondi kita bikin undangan untuk jamaah bareng-bareng, karena dengan suaranya Bang Ali yang melengking tidak namanya sampai kepada telinganya, mungkin diundang bareng-bareng itu nanti mau dia jamaah, pakai undangan khusus tanda tangan Pak RT kanan kiri, baru diundang baru pada datang. Biarkan tersinggung. Nah, makanya malam hari ini yang tersinggung ini mudah-mudahan rontok semua dosanya. Maka malam hari ini malam pertama kita nyari berkah, rontokkan malam ini, malamnya kita nangis-nangis tidak apa-apa. Maka nanti saya akan mengajar istighosah. Nanti istighosahnya tahlilan tak ganti istighosah. Ya alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama kumpul melaksanakan acara Muharraman, acara namanya kumpul bareng. Yang pertama adalah untuk silaturahmi, yang kedua adalah rasa syukur kita sampai hari ini kita masih diberikan berkah hidup, masih diberikan rasa napas, sampai masih diberikan rasa nikmat dari setiap namanya makanan yang kita makan. Maka hari ini kita sama-sama makan bareng, makan namanya 2 RT dengan saling membawa makanan masing-masing. Mudah-mudahan setiap namanya 1 butir nasi yang masuk ke dalam perut bapak-bapak, masuk dalam perut ibu-ibu dan adik-adik, ini menjadi bahan untuk pelebur api neraka. Alias namanya pada suatu saat nanti nasi ini akan menjadi saksi di akhirat sana, bahwasanya nasi ini pernah namanya nyangkut di namanya maidah, lambung-lambung orang-orang yang soleh. Mungkin pada suatu saat nanti bapak-bapak, ibu-ibu ada kecelakaan di akhirat sana, ada namanya malaikat nyiksa, tapi ada saksi 1 butir nasi yang menjadi saksi untuk namanya menyelamatkan bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasanya bapak-bapak, ibu-ibu pernah memberi makan it'amut to'am kepada namanya ala solihin, it'amut to'am ala masakin, wa it'amut to'am ala fuqara. Jadi ngasih makan pada akhir miskin, baik itu nanti yatim maupun piatu, maupun ngasih makan kepada orang-orang yang namanya soleh. Insya Allah yang kecil-kecil kayak gini belum ada dosanya. Insya Allah pasti mereka ketika makan masuk ke lambung, kok mereka sholat belum ditompo, kemudian puasanya belum diterima, insya Allah itu masuk kepada orang-orang yang banyak sodakohnya. Nah, maka setiap aliran darah mereka karena sebab nasi yang mereka berikan dari kita ini, maka insya Allah akan menjadi penyelamat kita di akhirat. Itu harus diyakini. Maka yakin bukan sholat kita yang bawa kita ke surga, bukan puasa kita yang bawa kita ke surga, tapi adalah namanya muamalah, rasa ikhlas kita terhadap apa-apa yang kita kerjakan. Dan
Kemudian sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling kita agung-agungkan, Nabi yang tiada nabi yang lain, maha agung dari segala maha agung, manusia kamil, paling sempurna, tiada cacat secara zahir dan batin, walaupun sama seperti kita, mempunyai namanya sifat yang namanya jais, yaitu adalah namanya bisa merasakan sakit, bisa merasakan capek, lapar, akan tapi harus diyakini dalam diri kita Rasulullah itu tidak pernah cacat zahirnya, tidak pernah cacat batinnya. Maka kita ini yang cacat secara batin terlalu jauh. Terkadang kita ke pasar ya lihat namanya orang-orang yang masih pakai rok pendek saja kita masih naksir. Nah, bapak-bapak yang biasa jalan-jalan masih naksir, batin kita masih kotor jauh. Nah, yang keseharian kita ibu-ibu sering kumpul itu biasanya sering ngerasani tetangganya. Itu juga karena batinnya masih kotor. Maka pada malam hari ini kita minta dengan Allah, Allahumma ya Allah, tohir qalbi, ya Allah, tohir qalbi minan nifaq. Sucikanlah hati kami dari sifat munafik. Sucikanlah hati kami dari sifat-sifatnya orang-orang munafik. Nah, maka hari ini kita sama-sama jatuh satu Muharram, karena satu Muharram ini satu malam yang pertama. Maka orang-orang Jawa itu sering namanya menyuci atau namanya memandikan jimatnya. Nah, jimat itu artinya adalah kolbun, hati. Makanya bahasanya adalah jimat, saif itu adalah kolbun minal insan, adalah hati dari dalam diri manusia. Maka malam hari ini kita sama-sama cuci hati kita, cuci dengan tahlilan, cuci dengan istighosahan, cuci dengan sholawatan. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah biar nanti anak turun kita tidak seperti kita. Nah, kita fungsinya hari ini kita sudah nakal. Bapak-bapak yang sudah merasa sudah tua yang nggak bisa punya anak, minta pada Allah, ya Allah, habli minas sholihin, minta sebagai namanya turunan yang baik. Mungkin pada suatu saat nanti ada cucu yang paling istimewa, mungkin ada nanti cicit yang istimewa yang sebagai penambal dosa-dosa kita. Maka pada suatu saat nanti ada cucu dan anak-anak kita sampai belakang yang sering menguasai kita, sering namanya nyolati kita, sering doakan kita. Maka itu harapan kita pada malam hari ini, di malam awalnya tahun baru Islam, kita sama-sama harapan punya namanya anak turun yang soleh. Soleh itu tidak dipandang dari dunia, tapi soleh itu dipandang dari sisi akhirat nanti. Maka walaupun kita minta hari ini kita minta walaupun mandang orang itu yang jubahan, kemudian yang jenggotan, yang surganan, itu belum tentu soleh. Solehnya nanti di akhirat. Mungkin yang soleh itu karena gara-gara cuma tiap hari ngarit sapi, atau tiap hari namanya nanam padi, atau tiap hari itu adalah namanya sebagai tukang. Mungkin mereka itu termasuk orang-orang yang soleh, karena mereka tidak pernah menggadang-gadangkan ibadah mereka, tidak pernah kami mamer-mamerkan puasa mereka, bahkan sholatnya tidak pernah kelihatan dengan kita. Maka orang-orang tidak pernah kelihatan ibadahnya. Mungkin mereka termasuk orang-orang yang termasuk minal muflisin, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang pernah menuntut ibadahnya. Maka orang yang cuma menuntut ibadahnya, man abadallah lil jannah laisa muhibban lillah bal muhibban lil jannah. Kok orang senang sholat, kok orang senang puasa, zakat, haji, tapi pengen masuk surga, dia bukan sekali-sekali pencinta Allah, tapi dia pencinta surganya Allah. Maka nanti akan Allah kasih surga, akan tapi tidak akan pernah ketemu dengan Allah. Dia hanya pengen surganya Allah, tidak pengen Allahnya. Makanya oleh karena itu beramal kecil apapun, tapi terus menerus, itu adalah jalan taubat. Maka paling penting di dunia ini bagaimana kita cari jalan taubat kita masing-masing. Kita punya salah, istri kita punya salah, anak kita punya salah. Maka ada satu konsep kebaikan kita jadikan ini untuk anak saya. Sampai minum Pak Bu, baca Bismillah, Bismillah lil waladi. Saya minum untuk namanya anak saya. Kemungkinan anak saya ada salahnya. Bismillah li zaujati. Saya minum untuk istri saya. Mungkin istri saya hari ini ada salahnya. Atau bismillah li nafsi. Saya minum karena untuk diri saya yang banyak dosanya. Maka pada suatu saat nanti ini akan menjadi pelebur dosa-dosa kita. Karena banyak sekali tiap hari kita melakukan dosa. Maka untuk malam hari ini kita minta dengan Allah, ya Allah, rontokkanlah dosa-dosa dalam diri kami. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami yang telah lalu, dan dekatkanlah hati kami kepada dirimu ya Allah, dengan tujuan bahwasanya pada malam hari ini kita sama-sama kumpul, sama-sama merasakan bahwasanya rahmatnya Allah insya Allah diturunkan pada malam hari ini. Karena pada malam hari ini bertepatan pada hari Jumat, maka kami ngajak bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita sama-sama namanya
kita tidak bisa nulis bismillah 113 kali. Karena orang yang namanya nulis man kataba, orang yang siapa nulis namanya mi'atan nggak salah sih. Jadi 100 namanya 13. Mi'ata sarata asyara 113 jumlah seluruh ayat dalam Al-Quran. Karena ayat di surat dalam Al-Quran itu ada 114. Satunya itu ada bismillahnya, surat At-Taubah. Ini akan namanya fala yanalu amiluha, namanya sebanyak makruhun. Maksudnya dia tidak akan pernah namanya menemukan rasa sakit, tidak pernah menemukan rasa bahaya dalam dirinya. Kita tidak bisa nulis ayo kita wiridan bareng-bareng, ayo kita namanya istighosa bareng-bareng, sebutkan. Ini bertepatan hari Jumat. Setiap orang yang lahir hari Jumat itu punya wiridan ya kafi ya mu'afi. Kafi itu selalu memberikan kecukupan. Ya kafi ya mugni, ya mugni itu Allah yang selalu memberi kekayaan. Maka orang yang lahir hari Jumat dipastikan selalu cukup, selalu kaya. Maka siapa yang merasa hari Jumat selalu kekurangan, mungkin kurangnya secara dohir tapi batinnya pasti dia kaya. Nah, maka orang yang lahir hari Jumat maka Allah kasih kecukupan. Makanya kalau mau menandakan anak siapa yang lahir hari Jumat, insya Allah dikasih kaya dunianya. Nah, maka wiridan ya kafi ya mu'afi. Nah, nanti tinggal namanya kalau mau tahu berapa jumlahnya tanya Gus Wondo. Karena setiap huruf di dalam namanya huruf hijaiyah itu punya namanya punya jumlah hurufnya. Huruf kaf itu jumlahnya 20, huruf alif itu jumlahnya 1, kaf itu 21, kemudian fa itu jumlahnya 80, ya itu jumlahnya 10, berarti 90 tambah 21, 100 namanya 11. Nanti tinggal namanya murni, itu wiridannya sama, jadi jumlahnya itu harus disamakan. Nah, orang yang namanya lahir hari Sabtu itu wiridan ya Fattah ya Razak. Karena orang yang wiridan yang lahir hari Sabtu ini sering suka kerja, kuat kerjanya, maka disuruh namanya wiridan ya Fattah ya Razak. Nah, orang yang namanya lahir pada hari Minggu wiridannya ya Hayyu ya Qayyum. Karena pada hari Minggu itu di awal namanya terciptanya hujan, awal diciptakannya bumi, dia namanya tumbuh, dia namanya segar. Maka setiap hari itu ada wiridannya masing-masing penebusnya. Tapi kita tidak pernah, karena kita tidak pernah sinkron dengan orang-orang yang ngerti, tidak pernah sinkron dengan orang-orang yang punya alim, tidak pernah namanya suan kepada para kiai. Kita sampai suan kena masalah kiai, minta apanya, minta wiridannya. Saya lahir hari ini, Senin Wage, Senin Kliwon, nanti saya hari Selasa Wage. Maka kalau yang hari Senin, maka wiridannya ya Rahman ya Rahim. Karena itu adalah hari kelahirannya Rasul. Karena pada hari itu maka Rasul itu dikatakan rahmatan lil alamin, untuk kasih sayang. Maka orang yang lahirnya hari Senin itu mudah nangis, mudah banyak kasih sayangnya. Nanti rasakan, bapak-bapak rasakan. Nah, nanti sama-sama kita depannya tambah bismillah dulu, Allahu Akbar, kemudian ya kafi ya mugni. Bismillahirrahmanirrahim 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 ya kafi ya mugni. Bismillah